Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya, masuk ke bab 2. Di pembelajaran biologi kita akan membahas mengenai sistem gerak manusia. Nah, dalam konteks ini Pak Jul akan membagi menjadi 2 buah subbab ya. Yang pertama mengenai yang tentang rangka manusia. Kemudian bagian yang kedua adalah tentang tulang. Sedangkan bagian yang ketiga adalah tentang otot manusia. Kita mulai saja ya pembelajarannya. Kita masuk ke dalam rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia seperti halnya tampak pada layar ya. Saudara-saudara bisa lihat untuk yang sebelah kiri itu yang menghadap ke kita, sedangkan yang sebelah kanan itu yang membelakangi kita. Nah, secara umum rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Yang pertama adalah tulang tengkorak atau tulang yang menyusun kepala kita. Kemudian kelompok kedua adalah tulang badan, jadi antara leher itu sampai dengan bagian perut, yang tersusun dari tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, kemudian tulang gelang bahu dan juga tulang gelang panggul. Nah, untuk kelompok yang ketiga adalah tulang anggota badan yang terdiri dari anggota gerak. Sebenarnya yang lebih tepat tulang rangka anggota gerak ya, yang terdiri dari tangan baik kiri dan kanan maupun kaki dari kiri juga yang kanan. Yang nanti bagian-bagiannya kita jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian yang pertama kita bahas mengenai tulang tengkorak atau kepala kita, yang merupakan sebagian besar itu tersusun atas tulang-tulang yang pipih. Tulang tersebut bersambungan sedemikian rupa sehingga membentuk rongga. Rongganya itu yang nanti di dalamnya berisi otak. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari tulang tengkorak kita yang berfungsi untuk melindungi otak manusia. Nah, mengenai susunannya sendiri, tulang kepala ya itu terdiri dari beberapa. Di situ di gambar sebelah kiri kita bisa baca itu ada tulang parietal, tulang dahi, tulang hidung, tulang baji, tulang pelipis, juga tulang tengkorak belakang. Tidak semuanya berupa tulang keras ya, ada yang berupa tulang rawan atau tulang lunak seperti halnya tulang cuping hidung dan juga tulang cuping telinga. Kemudian sambungan antar tulang tengkorak itu merupakan hubungan yang tidak dapat digerakkan. Tulang-tulang bagian kepala tadi sudah disebutkan ya, dahi, parietal, kepala belakang, tulang baji, tulang tapis dan tulang pelipis itu sama sekali tidak bisa digerakkan. Nah, selanjutnya untuk yang bagian wajah atau biasa kita sebut sebagai tulang wajah ya, itu bersatu dan tidak dapat digerakkan kecuali rahang bawah. Jadi yang namanya rahang bawah itu satu-satunya dari tulang tengkorak yang bisa digerakkan. Jadi mulut kita itu kan terdiri dari tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Nah, selanjutnya bagian tulang bagian muka itu terdiri dari beberapa, yaitu tulang rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata atau tulang kelopak mata ya, dan tulang lidah. Jadi walaupun lidah itu tidak keras, tapi di dalam lidah itu ada tulangnya. Walaupun nanti jenisnya adalah tulang lunak. Oke, kita lanjutkan mengenai susunan tulang anggota badan. Kalau tadi kita kan sudah mempelajari mengenai tulang anggota tengkorak ya. Kemudian ini bagian kedua merupakan bagian dari tulang anggota badan yang terdiri dari
Yang pertama adalah tulang belakang. Yang secara umum tulang belakang itu sendiri memiliki fungsi untuk membentuk sumbu tubuh. Bersifat fleksibel atau tidak kaku karena ruas dan tiap ruas itu dihubungkan oleh cakram invertebral yang tersusun dari tulang rawan. Kemudian bentuk tulang belakangnya secara keseluruhan melengkung untuk menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Nah, mengenai bagiannya, saudara bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ya. Terdapat tulang leher yang terdiri dari 7 ruas, mulai dari C1 sampai dengan C7. Kemudian tulang punggung ada 12 ruas, dari T1 sampai dengan T12. Kemudian tulang pinggang ada 5 ruas, L1 sampai dengan L5. Kemudian tulang kelangkang punya 5 ruas ya, tulang kelangkangnya ada 5 ruas antara S1 sampai dengan S5. Selanjutnya yang paling ujung sekali adalah tulang ekor. Jadi ini catatan juga ya buat saudara-saudara, jangan sekali-kali kalian bermain-main dengan misalkan ada temanmu yang mau duduk kemudian tiba-tiba kalian mencabut tempat duduknya dan dia temanmu harapanmu temanmu jatuh. Nah, itu adalah suatu hal yang berbahaya sekali. Yang berbahayanya di mana? Nah, manakala tulang ekor kita patah, nah tulang ekor itu berhubungan dengan tulang belakang. Dan tulang belakang itu merupakan salah satu susunan pusat saraf juga selain otak ya. Nah, resiko terburuk jika kalian bermain-main seperti itu, jadi temanmu duduk terus seketika kamu mencabut kursinya atau mengambil kursinya dan temanmu jatuh, dan jatuhnya temanmu itu dalam posisi duduk, itu sangat berbahaya. Resiko terburuknya adalah temanmu itu bisa menderita kelumpuhan. Seperti itu ya. Jadi jangan sekali-kali bermain seperti itu. Selanjutnya, susunan tulang belakang berikutnya adalah tulang yang paling ujung atas yang biasa kita sebut sebagai tulang atlas ya. Nah, tulang atlas inilah yang nanti berfungsi mengunci antara tulang sumbu tubuh dengan tulang tengkorak, yang sifatnya memiliki persendian khusus dengan tulang tengkorak sehingga memungkinkan kepala itu dapat mengangguk. Nah, di dalam tulang, bukan di dalam ya, di dekat tulang atlas itu terdapat tulang aksis yang memiliki semacam pasak atau sejenis pengunci ya, yang disebut tajuodontoid yang menempel pada tulang atlas. Nah, itu fungsinya agar di samping memberikan fleksibilitas dalam hal gerakan kepala leher dengan leher, di samping itu juga menjaga agar tidak lepas. Nah, makanya itu kan ada istilah semacam pasak. Selanjutnya, tulang belakang mengenai kelainannya ya ini ya. Jadi tulang belakang itu ada kemungkinan resiko kelainan yang biasanya itu diakibatkan oleh kebiasaan posisi tubuh kita pada saat atau posisi duduk yang tidak tepat dan dalam jangka waktu yang lama semasa awal pertumbuhan. Jadi seyogianya kalau kita sedini mungkin yang namanya sikap duduk atau posisi tubuh itu harus diperhatikan. Jangan sampai sedari awal, sedari anak SD atau TK kita bisa menderita kelainan tulang belakang. Karena kelainan tulang belakang itu terbentuk sedari waktu yang lama atau dari kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Dari beberapa jenis kelainannya, yaitu yang pertama adalah lordosis, yaitu kelainan tulang belakang melengkung ke depan. Kemudian kyphosis, kelainan tulang belakang melengkung ke belakang.
Dan skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita setelah tadi tulang belakang ya, atau tulang punggung, kita masuk ke bagian tulang dada. Atau istilahnya bahasa ilmiahnya itu sternum. Yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian hulu, badan, dan taju pedang. Jadi ada manubrium, badan, dan xiphoid processus. Nah, tulang rusuk secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Ada tulang rusuk sejati. Nah, itu yang langsung menempel pada ke hulu ya, ke badan. Jadi pertemuan sumbu simetri itu ya antara hulu, badan, dan juga taju pedang itu kan menjadi tempat titik menempelnya tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu. Tulang rusuk sejatinya ada 7 ruas, tulang rusuk palsunya ada 3 ruas. Nah, sedangkan 2 tulang rusuk lagi itu tidak menempel atau tidak berikatan, yang biasa dikatakan sebagai tulang rusuk melayang. Seperti itu. Gitu, silahkan diamati. Nah, ternyata itu ada bagian yang mungkin warnanya berbeda ya. Di bagian tulang yang berwarna agak keputihan itu merupakan bagian yang termasuk dalam tulang rawan ya. Jadi tidak terlalu keras, karena biasanya hubungan antara satu tulang dengan tulang lainnya kan pasti kita temukan yang namanya tulang rawan. Selanjutnya tulang gelang bahu. Nah, tulang gelang bahu ini adalah tulang yang nanti akan menghubungkan antara tulang anggota badan dan tulang anggota gerak. Nah, terdiri dari siapa saja gelang bahu itu? Gelang bahu secara umum terdiri dari 2 buah tulang, yaitu tulang selangka atau clavikula melekat pada tulang dada, dan juga tulang belikat atau scapula pada tulang rusuk. Nah, itu sebenarnya bisa dirasakan semuanya ya, semua tulang tersebut. Misalkan kalian tangan kanan kalian kamu arahkan ke bagian bahu tangan kanan, kamu arahkan ke atas bahu kiri, kamu raba tubuh bagian belakang. Nah, seketika itu juga kalian bisa langsung menemukan tulang belikat. Kalau di bagian menemukan clavikula itu lebih mudah lagi. Itu tinggal kalian raba bahu bagian atas. Kalau belikat tadi kan yang bagian belakang. Seperti itu ya. Nah, di situ ada humerus. Humerus itu maksudnya adalah tulang lengan atas. Nah, itu beda lagi. Kalau humerus itu merupakan rangka anggota gerak yang merupakan bagian dari tangan. Selanjutnya kita masuk ke gelang panggul. Nah, gelang panggul ini yang tulang yang di persekitaran antara perut ya, terdiri dari usus, kemudian tulang usus maksud saya, kemudian tulang duduk dan tulang kemaluan. Ke tulang usus secara umum berfungsi untuk melindungi organ bagian di dalam perut ya. Kemudian tulang duduk itu digunakan sebagai keseimbangan saat kita posisi duduk. Makanya kalau kita duduk itu kan tidak mungkin auto doyong ke kiri atau doyong ke kanan. Karena apa? Karena ada tulang duduknya yang berfungsi sebagai penyeimbang atau penegak tubuh saat kita sedang duduk. Kemudian tulang kemaluan, nah itu silakan nanti
tidak perlu diterangkan, nanti kalian akan tahu dengan sendirinya. Selanjutnya kita masuk ke tulang atau rangka anggota gerak yang tadi Pak Jul katakan terdiri dari bagian tangan dan kaki. Nah, yang pertama untuk tulang gerak atas itu mestinya tangan ya. Itu terdiri dari 30 tulang. Yang semuanya terdistribusi atau tersebar ke dalam yang pertama tulang lengan atas humerus, kemudian tulang hasta ulna, kemudian tulang pengumpil radius. Nah, ini untuk membedakan antara tulang hasta dan tulang pengumpil manakala kita tidak punya peraga tengkorak ya. Kalau misalkan tentunya kalau kalian kan nggak mungkin beli tengkorak. Kalau dibawa ke lab biologi di sekolahan kalian mungkin bisa. Tapi kalau untuk mengetahui manakah tulang hasta ataupun tulang pengumpilnya itu mudah. Manakala kita menarik dari siku sampai dengan yang sejajar dengan ibu jari itu dikatakan tulang hasta. Ya. Jadi yang sejajar dengan ibu jari itu adalah tulang hasta. Nah, berarti yang satunya mesti pengumpil ya. Nah, selanjutnya ada dari struktur tadi urutannya humerus, radius, ulna, kemudian masuk ke karpus atau tulang pangkal tangan, jumlahnya 8. Kemudian tulang telapak tangan, metakarpus ada 5 ruas. Kemudian ruas-ruas jari kaki itu ada 14 ruas. Selanjutnya yang terakhir pada rangka anggota gerak bawah atau lebih tepatnya adalah kaki ya. Itu yang secara umum tulang-tulang tungkai itu berfungsi menyangga tubuh untuk berdiri sehingga dapat bergerak bebas. Nah, di dalam tulang kaki itu atau rangka gerak bawah atau rangka kaki terdiri dari tulang paha, itu jelas ya, dari atas sampai dengan lutut. Jadi dari gelang panggul tadi sampai dengan lutut itu adalah tulang paha. Kemudian tempurung lutut itu jelas lututmu yang bagian depan seperti lingkaran. Nah, itu namanya tulang patella. Kemudian ada tulang betis atau fibula. Nah, kalau betis ini kamu bisa raba kaki bagian belakang. Biasanya itu tertutup dengan otot atau daging. Tertutup dengan otot. Jadi kita tidak bisa menemukan atau meraba yang namanya betis. Karena tulangnya di dalam. Yang bisa kita raba itu cuma dagingnya atau ototnya. Apalagi kalau orangnya gemuk, itu susah sekali untuk menemukan tulang betis. Nah, sedangkan tulang kering itu adalah kaki yang bagian depan. Jadi kalau misalkan kalian meraba kaki bagian depan langsung keras, nah itu adalah tulang kering. Sebaliknya tadi, kalau yang belakang itu adalah tulang betis. Selanjutnya adalah tulang pangkal kaki atau tarsal. Kemudian ada juga tulang telapak kaki ya, konsepnya sama, jumlahnya juga sama seperti halnya tangan. Kemudian ada juga tulang jari kaki yang secara umum ya bisa saudara-saudara amati pada gambar di layar. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan mengenai rangka tubuh pada manusia. Video berikutnya adalah mengenai tulang maupun pembagian tulang manusia, baik jenis-jenisnya maupun jenis-jenis tulang, persendian dan penyusun tulang. Kemudian dilanjut juga bisa pada video otot ya. Otomatis otot itu kan juga sebagai rangka sistem gerak manusia. Gitu, silahkan nanti dilanjut pada video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat
dan bisa menambah wawasan kalian dalam sistem gerak mata pelajaran biologi. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.